Oke Tribuners, bertemu lagi kali ini bersama saya Suang, dan ini kita lagi edisi spesial untuk menghadapi PON Papua. Ini lagi kita bersama dengan bagian kecil dari tim bulu tangkis Jambi. Ada bersama Bang Amirullah. Bang Amir sebagai pelatih atau sebagai pelatih, Pak? Sebagai pelatih tim badminton Jambi, kemudian atlet Lala. Lala nama aslinya siapa ya? Nurani Ratu Azhara. Pokoknya susah namanya, panggil aja Lala. Lalu satu lagi adalah Rani. Ya, Rani ya. Nama aslinya siapa nama lengkapnya? Maharani. Maharani. Oke. Di bulu tangkis di PON kayaknya kita nggak pernah punya mampu untuk bicara banyak ya. Biasa masih andalannya teman-teman dari Pulau Jawa nih. Ya, betul. Tapi di masa ini kayaknya kita punya harapan nih Bang ya. Bagaimana optimisme Bang Amirullah sebagai pelatih untuk Jambi menghadapi PON ini, Bang? Oke, baik, terima kasih. Untuk PON 20 di Papua ini, dari awal kami sudah melakukan persiapan dari tahun 2000, bahkan mungkin 2020 ya. 2020. Dari 1 Januari 2020 kita sudah persiapkan saudara Lala. Sebenarnya ada bertiga, Bang. Iya. Jadi ada bertiga, si siapa? Nurani Ratu Azhara atau panggilannya Lala. Iya. Yang kedua Maharani, dan ada satu lagi sebenarnya Agdevika Rahman dari Sanjaya. Iya. Cuma mereka berhalangan untuk bisa tampil karena ada suatu hal. Iya. Ya, jadi untuk yang bisa kita berangkatkan hanya 2 nih. Hanya 2 orang atlet badminton Jambi Ya. untuk di PON Papua. Oke. Nah, berkaitan dengan persiapan itu sudah cukup lama kami persiapkan. Bahkan salah satu atlet kami atas nama Lala ini sebelumnya berlatih di Jarum dan Ya. di Eksis Jakarta. Jadi secara tidak langsung mereka yang akan turun di PON ini adalah teman-teman sparring mereka waktu di klub besar tersebut di Jarum dan di Eksis. Dan ada beberapa atlet persaingan dia untuk saat ini itu turun di Piala Sudirman. Ada 4 atlet, ya, di antaranya Putri Gawe, Gregoria, Ya. itu dari Jawa Barat, dari Banten, dan ada 2 lagi saya kurang tahu. Jadi ada sekitar 4 atlet saingan yang beratnya istilahnya tuh. Nah, jadi memang dari awal sudah saya ditanya oleh Koni berkaitan dengan target. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau memang nanti insya Allah rezekinya, jadi tinggal doa dan usahanya. Oke. Jadi target ya terendah itu lah perunggu, Pak. Insya Allah ya, jadi target kami itu bisa juara 3 gitu ya, di medali perunggu. Target ya syukur-syukur nanti kalau memang bisa tampil lebih baik, karena secara umum persiapan sudah maksimal, karena kita sudah masuki persiapan masa pra kompetisi sekarang ini. Jadi tinggal pemeliharaan dan penjagaan apa yang sudah didapat sebelum-sebelumnya yang dilakukan. Jadi insya Allah tinggal nanti kita berdoa aja sampai di ujung nanti pada saat hari H pertandingannya kondisinya bisa tampil prima gitu aja. Oke. Kalau selama ini selama persiapan ada halangan atau kendala nggak? Ya, secara umum persiapan tidak ada kendala, Pak. Ya, yang terkendala kita mau melakukan uji coba ataupun tryout. Kan selama COVID ini cabur bulu tangkis itu vakum kejuaraan atau minim sekali. Boleh katakan tidak ada kejuaraan untuk bisa kita mengukur sejauh mana latihan kita selama ini. Karena memang harus ada kompetisi di nasional yang bisa kita lihat. Jadi selama 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini itu vakum event nasional. Makanya kita untuk bisa membaca atau mengukur kemampuan kita terhadap atlet-atlet di Jawa tersebut, jadi memang tidak bisa. Jadi yang ada kita bisa lakukan hanya di intern provinsi saja, yang ada beberapa kejuaraan ya secara otomatis ya mereka ini pasti juara sudah kalau di provinsi Jambi. Tapi kalau kendala seperti itu sebenarnya daerah lain juga menghadapi hal yang sama ya, sama, karena memang kejuaraannya tidak ada kan? Ya sama. Ya, jadi
saling buta apa istilahnya tuh, buta untuk bisa mengukur sejauh mana masing-masing kemampuan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Karena harusnya kan kita harus mengetahui kekuatan kita, mengetahui juga kekuatan lawan gitu ya. Ya benar. Ini praktis kita hanya mengetahui kekuatan kita saat ini seperti ini gitu ya. Sementara untuk lawan ya udah kita tunggu di lapangan aja nanti gitu ya. Oke, Lala ini kamu pertama kali tampil di PON ya? Iya. Tampil di PON. Lala dulu di Jarum, betul? Habis di Jarum dulu yang pernah membesar, lamanya di Jarum ya latihannya ya? Jarum 4 tahun. Di Jarum 4 tahun. Oke. Kamu nanti turun di nomor apa ya? Tunggal sama ganda. Tunggal sama ganda. Oh, berarti nanti Jambi akan ngikuti nomor 1 tunggalnya? Dua tunggal, satu ganda putri. Oke. Oh, berarti sama-sama main di tunggal ya? Iya. Putri sama si Rani. Oke. Kira-kira kamu sudah tahu nggak siapa lawan yang kamu hadapi? Paling teman-teman latihan waktu di sana sih. Teman-teman latihan di sana. Oke. Tapi melihat perkembanganmu kemudian, kan ini sudah lama sebenarnya kamu nggak bermain dengan mereka nih. Melihat kamu perkembanganmu dan juga kan kamu pasti pantau mereka juga kan. Seberapa yakin kamu akan bisa mengalahkan mereka? Yakin aja dulu. Yakin sih. Kan kalau misalnya teknik kan pasti udah sama rata. Berarti tinggal di fisik. Tinggal di fisik. Oke. Kamu selalu latihan untuk itu? Oke. Berarti ini Lala pertama kali tampil di PON. Lalu ini juga menjadi atlet bulu tangkis yang mungkin paling muda ya kalau dari Jambi ya? Bukan, dengan si... Ini 2003, ini 2002. Oh, 2002, berarti masih muda-muda banget ya? Oke. Kalau kamu tadi bilang kamu akan yakin untuk bisa mengalahkan mereka, pertanyaannya sebenarnya yang sudah kamu persiapkan apa aja untuk bisa mengalahkan mereka tadi? Persiapan udah dari kesehatan semua, dari makan, latihan, pokoknya harus udah dijaga semua. Semuanya udah dijaga ya? siap. Kalau itu kan katanya dia harus satu menjaga pola hidup, yang kedua pola makan, yang ketiga pola latihan gitu ya. Tapi itu tetap dijaga terus. Bukan berarti karena pandemi kemudian sudah nanti. Oh enggak, oke. Ini akan berangkat tanggal berapa nih ke Papua? Tanggal 1. Tanggal 1. Udah dapat jadwal belum? Kapan mainnya, tandingnya? Ya, kalau yang kita kan ikut perorangan. Iya. Ya, jadi jadwal bergu dulu. Heeh. Jadi di schedule itu kita kan kedatangan tanggal 2. Oke. Terus technical meeting untuk bergu itu tanggal 3. Oke. Terus nanti tanggal 3 itu latihan bersama. Oke. Terus tanggal 4 Oktober itu ada technical meeting untuk bergu. Nah, setelah itu ada yang bergunya. Nah, kalau yang perorangannya kalau tidak salah tanggal 9. Tanggal 9. Ya, tanggal 9. Jadi kita ada bisa latihan bersama nanti sama tim-tim yang lain, karena tidak semua yang ikut bergu nih, tidak semua. Jadi tim-tim yang lain nanti juga, jadi ada beberapa provinsi itu yang hanya ikut perorangan. Nah, jadi nanti ada beberapa hari itu kita bisa latihan bersama. Latihan mandiri lah istilahnya di pagi hari dan sore hari di lapangan yang sama. Cuma mungkin jadwalnya kalau pertandingan mulai jam 9, kita mungkin agak jam subuh itu habis. Itu di mana namanya? Di Jayapura atau di Kota Jayapura? Kota Jayapura ya? Iya, di Gor Waringin kalau masih tidak salah itu. Kota Jayapura kota yang panas sebenarnya. Ya. Lebih panas dari Jambi sih. Ya. Oke, kemudian Tani. Tani ini juga kamu pertama kali ke PON. Iya. Oke. Gimana perasaan akan menghadapi PON ini? Pastinya bangga kan, dikasih kepercayaan. Terus senang juga. Senang juga. Selama ini kamu di mana sih? Di mana latihannya gimana? Di Jambi. Di Jambi. Oke. Oh, enggak seperti Lala dulu pernah ikut di klub mana gitu belum? Pernah dulu di Tangkas ya? Iya, setahun di Tangkas. Oh, Di Jakarta. Di Jakarta. Kemudian sekarang di Jambi. Hmm. Program latihan yang kamu jalani berarti praktis sama dengan Lala ya, karena terus main ya. Di kelahiran tahun 2003, artinya sekarang ini masih 18 tahun ya? 18 tahun. Artinya sih kamu kan sebenarnya salah satu orang yang terpilih nih, orang yang terbaik di Jambi nih. Dari masih usia 18 tahun sudah ikut di kejuaraan nasional kan itu ya?
ada beban besar nggak sih, beban berat nggak sih yang dirasakan bahwa aku ikut nasional nih gitu kan, ikut Enggak. bertarung dengan tim-tim terbaik nih gitu kan. Mm-mm. Enggak sih, lumayan sih, lumayan beban. Lumayan beban. Tapi kan udah latihan juga. Ada latihan gitu. Dengan porsi latihan yang sudah dilakukan selama ini, artinya yakin bahwa nanti akan bisa menang gitu ya. Oke. Apa yang menjadi penyemangat kamu untuk bisa nanti bersaing di Papua nanti? Keluarga Keluarga? Oke. Keluarga gimana tanggapannya? seneng lah. Senang ya? Keluarga di Jambi atau di? Jambi. Di Jambi, di kota? Iya. Oke. Artinya, tapi keluarga nggak akan ada yang ikut ke sana ya? Enggak. Nggak, saking jauhnya ya? Mahal juga kan. Iya, soalnya PP itu kalau berangkat 2 orang sudah 1 mobil itu. Dapat motor. Oke. Nanti akan beregu juga, akan tampil di ganda putri juga ya. Selama ini kalau di Jambi programnya memang sudah berlatih untuk ganda atau sebenarnya untuk perorangan? Untuk latihan mereka kita selalu fokuskan tunggal dan ganda. Oke. Dan bahkan sparring-sparringnya pun ya, karena sparring di putri sudah boleh dikatakan tidak ada, jadi sparringnya laki-laki aja tuh. Bahkan ya misalkan kayak Lala ini 2 lawan 1 gitu. Oh gitu. Iya, Sudah seperti lawannya, sparringnya ya. ya. Jadi kalau untuk 1-1 dan mentunggal normal sudah Iya. boleh dikatakan tidak ada lawan. Jadi memang harus seperti itu. Bahkan polanya kadang 3-1 kadang polanya. Jadi artinya lebih berat daripada biasanya lah kita. Kita buat program latihannya. Tapi nanti menjelang beberapa hari ini memang kita sedikit turunkan porsi tensi latihannya, bukan porsinya, tensi latihannya. Jadi untuk menjaga saja. Saya pikir Oke. gitu. Kalau bulu tangkis akan menghasilkan prestasi, maka ini kan menjadi sejarah baru nih di Jambi nih. Iya kan? Karena belum pernah sih, Iya. catatan kami itu nggak pernah ada. Dulu kan paling kita itu berjaya itu zaman dulu tuh ada taekwondo zaman 90-an ya, 80-90, kemudian 90-an itu renang dari Nasution CS gitu ya. Belakangan ini kan sudah paling belakangan kemudian dayung gitu ya. Ya, Ada harapan baru kemudian bulu tangkis itu ya, yang menjadi harapan baru kita bulu tangkis. mudah-mudahan. Mudah-mudahan bulu tangkis akan menyumbang medali juga nih. Ya, amin. Nah, tapi kemudian dengan kalau misalnya Lala ini kan sudah cukup familiar ya di kalangan bulu tangkis Jambi gitu. Ada spirit baru nggak sih yang dihadirkan ketika Lala kemudian menjadi sebuah, bisa dikatakan sebenarnya bukan membedakan ya, tapi karena Lala mungkin karena dulu besar di PB Jarum, kemudian juga juara di junior apa dulu ya, Malaysia. Di Malaysia. di Malaysia kan memang menjadi ikon baru gitu ya. Itu berdampak nggak sih kepada gelora bulu tangkisnya sendiri gitu? Ya, Makin banyak yang pengen terlibat atau seperti apa? ya benar. Dengan adanya artinya pernah mengikuti kejuaraan event-event di dunia bahkan ya, terus nasional juga waktu usia remaja juga bisa berbicara di nasional. Nah, dengan begitu di sekembalinya di Jambi ini, wah boleh dikatakan yang terutama yang putri, Ya. atlet-atlet putri banyak yang ingin seperti Lala gitu. Jadi nama Lala itu jadi motivasi untuk bisa paling tidak mungkin menyamakan atau bahkan itu bisa lebih. Jadi atlet-atlet yang di provinsi Jambi ini, apalagi beberapa terakhir ini kan ada event-event keluar daerah seperti kemarin di Sungai Penuh ya, terus ada beberapa lagi Lala ikut bertanding di situ. Nah, dengan melihat ini tuh yang namanya Kak Lala gitu. Nah, jadi yang cewek-cewek ini termotivasi. Wah, ini lihat. Orang tua, bahkan orang tuanya sebagai sebagai acuan. Bahwa Lala tuh, wah ini harus kita anak kita harus seperti ini, minimal bisa menyamai atau mungkin bahkan bisa melebihi prestasinya Lala. Jadi motivasi besar Pak. Saya lihat dengan kembalinya Lala di Jambi ini. Karena Lala mungkin bisa jadi seperti siapa Kendari ya, Apriani mungkin suatu saat gitu ya. Dulu siapa sih yang tahu ada bulu tangkis dari Kendari gitu ya? Iya nggak sih. Orang juga mungkin ini bicara siapa sih bulu tangkis dari Jambi gitu. Tapi suatu saat kan mungkin akan jadi si
Lala menjadi seperti Apriani atau kemudian si Rani yang akan menjadi sama juga gitu, akan naik juga. Tapi kemudian berpengaruh nggak sih kepada pendidikanmu yang kemudian menjadi atlet? Itu kan menguras tenaga banyak nggak sih? Gimana Rani? Ninggalin sekolah atau apa? Enggak ninggalin sih, Nggak ninggalin. berdampingan. Kalau Kak Lala mungkin. Nah, aku waktu itu habis latihan sekolah, habis sekolah langsung latihan lagi. Gitu. Jadi sampai sekarang masih gitu? Udah Udah selesai, udah kuliah ya? Oke, Kuliah. oke. Tapi kan pasti sedikit banyak berpengaruh lah ya. Udah capek gitu kan? Oke, tapi ya Pasti. segala sesuatu pasti ada yang dikorbankan lah ya. Oke, mudah-mudahan nanti berjaya di Papua ya. Amin, amin, amin. Apa yang mau disampaikan kepada warga Jambi yang akan menonton di video ini? Harapannya, minta dukung atau apa segala macam silakan. Ya, mungkin Ini dulu ya, Ya, ya. Rani dulu ya, Rani Rani. dulu, ya. Nanti Lala baru apa nanti? Pada masyarakat Jambi mohon doa dan restunya untuk kami semua agar bisa bertanding di Papua dengan membawa medali pulang ke Jambi. Amin. Oke, silakan Lala. Minta doa dan dukungan. Makasih. Oke, simpel aja ya. Kayak nyemes aja gitu. Oh gitu. Ya. Oke, silakan Bang Amir sebagai ketuanya nih, sebagai ketua rombongan bulu tangkis Jambi. Nah, mungkin saya sebagai pelatih, ya, statement closing saya, kita jangan lupa minta doa restu seluruh masyarakat Jambi pada orang tua, pada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu berusaha dan berdoa. Nah, jadi usaha sudah, tinggal sekarang ini yang saya berharap kita minta dukungan orang tua dan atlet itu sendiri selalu berdoa, jangan lupa, karena dengan doa tersebut segala sesuatunya bisa terjadi. Jadi tidak ada kata mungkin, tidak mungkin kalau sudah Tuhan berkehendak. Yakin juara, insya Allah juara. Amin. Amin. Oke, itu tadi tuh Gubernur cerita kita bersama tim bulu tangkis Jambi. Kita akan selalu update perkembangan dari mereka nanti ketika sampai di Papua, sampai bertanding, sampai hasil pertandingan. Sekali lagi jangan lupa dukung mereka setidaknya lewat doa. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga Jambi sukses, semoga bulu tangkis Jambi akan memberikan medali untuk Jambi. Amin.